anak-anak, pernahkah kalian menanyakan satu hal? Apakah Tuhan pernah membuat sebuah kesalahan? Contohnya, mengapa bayi ini harus lahir dengan keadaan yang cacat? Sepertinya Tuhan salah ya? Kalau Tuhan itu baik, mengapa Tuhan juga izinkan ada COVID-19? Membuat orang menderita sakit dan bahkan meninggal, sehingga membuat banyak orang bersedih kehilangan. Sepertinya Tuhan, apakah salah ya? Kenapa Tuhan izinkan keadaan banjir terjadi dan membuat orang kesusahan, kesulitan? Kadangkala peristiwa buruk, kejadian buruk, hal yang tidak sesuai harapan kita membuat kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan itu salah? Anak-anak, seperti yang terjadi pada kisah berikut ini, ada satu telur yang berbeda besarnya sedang menetas setelah dirami oleh bebek. Ternyata bentuknya yang keluar juga berbeda, lebih buruk suaranya, lebih besar, dan mereka heran, wah ini bukan anak kita. Dan anak-anak, yang terjadi, bebek yang buruk tadi, anak bebek yang buruk tadi tidak diakui. Mereka tidak suka karena suaranya berbeda, bulunya berbeda. Induk bebek juga tidak suka dengan kehadirannya dan meninggalkan dia sendirian. Benarkah aku ini buruk, tidak sama dengan mereka? Lalu dia melihat mukanya di dalam air. Dia terkejut. Dia tidak percaya. Lalu dengan pelan-pelan dia kembali melihat dengan seksama. Benarkah aku berbeda? Ya, ternyata aku berbeda. Tidak sama dengan saudara-saudaraku yang bulunya halus, berwarna kuning. Aku lebih buruk, aku tidak disukai. Sedih rasanya sendirian tanpa saudara dan teman-teman. Satu ketika dia merasa bahagia menemukan satu sarang dengan anak-anak burung di dalamnya. Dia merasa mendapatkan teman baru, mendapatkan keluarga baru, dan dia tinggal di sarang itu. Dia senang sekali, tapi tiba-tiba ada induk burung datang membawa makanan. Dia pikir dia akan mendapat makanan itu, tetapi induk burung itu marah. Induk burung itu menganggap dia sebagai musuh, dan akhirnya dia lari ketakutan, bersembunyi. Sedih rasanya, dia tidak punya keluarga dan teman. Dia sangat sedih dan menangis terseduh-seduh. Saat itu datanglah induk angsa dengan keempat anaknya. Mereka sepertinya mendengar tangisannya. Ketika dia terus menangis dalam kesedihannya, tanpa dia sadari datanglah 4 ekor anak angsa berteriak memanggilnya. Mereka merasa sama dan memanggilnya dan mengajak dia bermain. Akhirnya dia menemukan anak-anak angsa yang serupa dengan dia. Bentuk tubuhnya sama seperti dirinya. Ternyata induk angsa memanggil. Dan ketika induk angsa ini melihat, ternyata ada anak angsa yang lain. Induk angsa sangat senang dan menganggap dia sebagai anaknya. Anak angsa pun berbahagia menemukan keluarganya. Demikian juga dengan hidup kita. Semua yang kita alami, semua di dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah salah di dalam rencananya. Rancangan Tuhan yang terbaik mendatangkan
damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. God bless you.